Salam semangat untuk semua insinyur muda Indonesia dan calon insinyur di Indonesia dimanapun kalian berada. Oke, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tanah undisturbed soil atau tanah tidak terganggu. Oke, yang pertama kita harus mengetahui untuk prosedur dan tata cara pengambilan tanah tidak terganggu. Untuk video ini kami mengacu pada SNI 03 garis datar 4148 garis datar 1 garis datar tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam, yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan tanah undisturbed soil. Tanah undisturbed soil merupakan tanah yang tidak terganggu, baik dari struktur penyusunan, baik itu dari kadar air dan juga tegangan efektif di lapangan, diharapkan mendekati kondisi lapangan. Kenapa kita katakan tidak terganggu? Kita harapkan saat pengambilan sampel tidak terjadi gangguan-gangguan yang signifikan yang dapat mempengaruhi struktur penyusun, kadar air maupun tegangan dalam tanah. Berbeda dengan disturbed soil atau tanah terganggu merupakan tanah yang ketika pengambilannya telah mengalami gangguan-gangguan yang signifikan sehingga mengakibatkan struktur tanah penyusun, lapisan-lapisan tanah, kadar air maupun tegangan efektif dalam tanah sudah terganggu atau berubah dan tidak atau bahkan telah berubah dari keadaan normal di lapangan. Sehingga dalam pengujian-pengujian tertentu dalam soil investigasi tidak dapat digunakan. Maka untuk soil investigasi di beberapa stepnya diperlukan tanah tidak terganggu. Berdasarkan SNI 034148 garis miring 1 tahun 2000, tata cara pengambilan sampel tanah tidak terganggu dengan tabung berdinding tipis dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam hal ini, kita akan mengambil sampel menggunakan handbore atau bor tangan, dan spesifikasi tabung yang kami miliki di Universitas Dharma Agung di Laboratorium Mekanika Tanah adalah dengan diameter 6,5 dan panjang variatif tergantung keperluan. Kami memiliki tabung-tabung dengan kisaran panjang 30 cm, 45, 50, bahkan ada yang 1 meter. Oke, berdasarkan hal tersebut kita akan gunakan sesuai dengan keperluan kita. Oke, langkah pertama kita akan memasang handbore ke dalam kita akan pasangkan handbore dengan tabung kita. Kita harus pastikan bahwa knop dan stang dapat terhubung dengan baik, tabung dengan kepala stang dapat terhubung dengan baik. Kemudian kita akan memasukkan tabung ke dalam tanah dengan kedalaman yang kita butuhkan untuk pengujian. Setelah diambil menggunakan handbore, maka contoh tanah yang berada di dalam tabung, di atas dan di bawah tabung diharapkan ditutup. Kami di Universitas Dharma Agung sering menggunakan lilin sebagai penutup atas dan penutup bawah tabung. Diharapkan agar keadaan atau kadar air di dalamnya tidak berubah dan mendekati kondisi di lapangan beserta struktur lapisan dan tegangannya. Oke. Kemudian setelah diambil dan ditutup atas bawahnya, kita letakkan di dalam desikator. Desikator adalah tempat di mana tabung memiliki tingkat keamanan yang kenyamanan dan tingkat gangguan yang minim, sehingga tabung dapat aman dari gangguan-gangguan apapun yang berasal dari luar. Contohnya getaran, goyangan, bahkan benturan. Kemudian setelah ditutup dan disimpan di dalam desikator, berapa lama tanah itu dapat bertahan? Berdasarkan
kami mengambil tanah di daerah Dolok Sanggul, lewat lagi Pakat, tepatnya di kecamatan Onan Ganjang, dengan nama daerah Tanah Ponggol. Kami mengambil sampel di situ di 3 titik, di B1, B2 dan B3. Dan karena suatu kendala coronavirus, maka laboratorium kami harus ditutup sementara. Dan dari waktu ke waktu kami menghabiskan waktu 2 minggu dan 4 hari menyimpan tabung tersebut di dalam alat penyimpanan desikator. Dan apa yang terjadi ketika kami mencoba untuk extruder sampel tersebut? Tidak bisa. Dan dari situ kami simpulkan, dan kami bertanya kepada beberapa pakar dan beberapa ahli. Mereka berkata bahwa sampel sebaiknya dikeluarkan sebelum 1 minggu atau bahkan 2 minggu. Itu memang tergantung bagaimana cara kita menyimpan. Namun apabila penyimpanan dilakukan terlalu lama, maka akan mempengaruhi, penguapan akan terjadi dan lain-lain. Maka sebaiknya ketika kita mengambil sampel, secepatnya harus diuji dan dikeluarkan dari tabung. Lebih cepat sampel undistat dikeluarkan, lebih mendekati ke keadaan di lapangan. Demikian penjelasan dari saya mengenai tanah undistat dan tanah di subsoil. Tonton video berikutnya kita akan bahas seluk-beluk mengenai tanah, dan juga kita akan terus membahas mengenai soil investigation di dalam laboratorium. Thank you for watching, dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Dengan mensubscribe channel ini, Anda membantu dunia pendidikan Indonesia, khususnya teknik sipil bagian soil engineering, untuk lebih maju ke depan. Terima kasih. Salam semangat bagi seluruh insinyur muda Indonesia, bahkan calon insinyur muda